Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks laporan penelitian dan kegiatan yang beranggotakan saya Andin Zira. Perkenalkan, nama saya Nidata Harashifa. Perkenalkan, nama saya Gladys Rosyana. Perkenalkan, nama saya Vena Alif Yanufikasari. Perkenalkan, nama saya Hanif Arbati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Perkenalkan, nama saya Okta Revi Rahmawati. Selamat menyaksikan. Pengertian teks laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menulis dan menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. B. Tujuan dari laporan penelitian. Laporan penelitian dibuat sebagai bentuk komunikasi antara peneliti dengan pembaca atau ilmuwan lain dan masyarakat. Dengan penulisan laporan dapat memberikan pemahaman terhadap suatu topik atau permasalahan. Selain itu, laporan penelitian juga untuk dinilai dan diperbaiki oleh ilmuwan lain melalui penelitian lanjutan. Ciri-ciri laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki beberapa karakteristik dalam tulisannya, antara lain: 1. Objektif, berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ada. 2. Sistematis, berarti tulisan menurut jalur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga, jelas, berarti segala informasi yang ditulis kita mengungkapkan sesuatu secara jernih. Yang keempat, terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang kelima, ada logis, artinya keterangan yang mau diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat untuk nalar. Kemudian ada sifat laporan penelitian. Yang pertama, bersifat penemuan, artinya data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru, sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, bersifat pembuktian, artinya data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, bersifat pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Jenis laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan tujuan untuk apa laporan itu dibuat. Meskipun terdiri dari beberapa bentuk, laporan penelitian memiliki sifat tetap, yaitu ilmiah. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah, seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga adalah laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan riset yang ditulis untuk media populer, seperti koran dan majalah. Selanjutnya adalah sistematika laporan penelitian. Berikut ini adalah struktur atau sistematika laporan penelitian atau karya tulis. Berdasarkan buku Kiat Menulis Karya Ilmiah oleh Diah Erna Triningsih 2008 halaman 59-60, karya tulis ilmiah terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.
Bagian awal terdapat halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, dan kata pengantar. Selanjutnya adalah bagian utama. Bagian utama terdapat 3 isi, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang latar belakang tema yang dibicarakan, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. Selanjutnya isi. Bagian isi di dalam karya tulis ilmiah berisi uraian lengkap dan rinci tentang tema atau masalah apa yang diungkapkan. Pengembangan permasalahan ini didukung oleh data agar memberikan gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya adalah penutup. Bagian penutup berisi pokok-pokok pikiran yang harus diingat pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari isi suatu karangan. Yang terakhir, bagian akhir. Bagian akhir terdapat 2, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Teks laporan kegiatan merupakan teks yang memberitahukan terlaksananya suatu kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah sebuah teks yang menyajikan laporan perihal sebuah kegiatan yang dilakukan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebatas penyajian informasi. B. Struktur teks laporan kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang kegiatan yaitu berisi gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan, serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya dengan menjelaskan secara umum pihak mana saja yang terlibat, serta bagaimana melaksanakan kegiatan. Tujuannya yaitu menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada isi laporan. Jenis kegiatan menyebutkan secara jelas kegiatan apa yang dilakukan. Waktu dan tempat menyebutkan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan menyebutkan siapa saja yang menjalankan kegiatan. Dapat ditulis berupa susunan kepanitiaan atau susunan kepengurusan dari pilihan yang menyelenggarakan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggambarkan secara rinci serangkaian kegiatan. Peserta tidak semua kegiatan melibatkan peserta, namun bila ada dituliskan secara garis besar sasaran peserta kegiatan. Dan yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dan saran meringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kegiatan lain ke depannya. Lampiran yaitu berupa bukti kegiatan foto, nota, struk, tabel, anggaran, bukti transaksi, atau bukti yang lainnya. Yang C adalah tujuan dan ciri-ciri. Yang pertama adalah tujuan. 1. Mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua, mendokumentasi rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang keempat, memenuhi syarat dan dalam sebuah kesepakatan. Yang kelima, menjadi bahan penilaian. Yang keenam, memberikan informasi, fakta, dan kondisi subjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketujuh, mengambil kesimpulan atas kegiatan yang dikerjakan. Selanjutnya, ciri-ciri. 1. Terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas, agar pembaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. Yang ketiga, ditulis secara sistematis dan berurutan. Yang keempat, teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, atau bukti yang lainnya. Selanjutnya yang D, sifat-sifat laporan kegiatan. Yang pertama, laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi, disampaikan secara lugas, tidak bertele-tele. Yang kedua, laporan disusun secara sistematis dengan tata urutan yang jelas, urutan waktu, hal, peristiwa, dan lain-lain. Yang ketiga, laporan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat diterima akal sehat. Yang keempat, fakta yang digunakan dalam laporan harus dapat dipercaya. Yang kelima, laporan harus dapat menimbulkan
mengumpulkan gambaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan kondisi penerima laporan. Yang keenam, laporan harus dibuat lengkap dan sempurna mungkin. Semua kegiatan yang dilakukan disampaikan dalam laporan. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan kegiatan. Yang pertama adalah laporan peristiwa. Laporan ini menyajikan mengenai proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Dalam sebuah laporan peristiwa, kamu bisa mengolahnya melalui unsur 5W1H. Akan tetapi, proses penulisan laporan ini umumnya ditulis dalam bentuk deskriptif. Yang kedua, laporan diskusi. Laporan diskusi merupakan jenis laporan hasil dari berlangsungnya sebuah diskusi. Orang yang menulis laporan diskusi ini sering disebut sebagai notulen. Umumnya, laporan jenis ini berisi topik yang telah didiskusikan, termasuk rangkuman dari sesi tanya-jawab. Yang ketiga, laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan bentuk dari tanggung jawab usai berlangsungnya kegiatan. Biasanya kegiatan yang memerlukan laporan seperti kegiatan tahunan, pentas seni, kegiatan OSIS, hingga kegiatan dharma wisata. Yang keempat adalah laporan perjalanan. Berbeda dengan laporan kegiatan, laporan perjalanan disusun secara naratif dan kronologis. Penulisan laporan perjalanan juga memuat pengalaman penulis terkait apa yang ia rasakan, temukan, dan alami selama perjalanan. Yang terakhir adalah laporan penelitian. Laporan ini berisi mengenai hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. Banyak dari pembuatan laporan penelitian yang dilakukan dengan riset mendalam. Berikut contoh dari laporan kegiatan dan laporan penelitian.